Terima kasih Pak. Ibu masak apa Pak? Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk Rizmon Sianipar. Jokowi tegaskan terbitnya SP3 adalah kewenangan kepolisian. Mantan Gubernur Jakarta itu juga menyebut dengan terbitnya SP3 maka status Rizmon sebagai tersangka tamat sudah. Yaitu kewenangan dari Polda Metro Jaya, kewenangan dari penyidik. Kalau sudah diberikan artinya semuanya sudah clear. Sebelumnya Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 untuk tersangka fitnah ijazah Jokowi Rizmon Sianipar. Polisi menyebut terbitnya SP3 berkat pengajuan restoratif justice. Dan terhadap saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Selain untuk Rizmon, polisi juga telah menerbitkan SP3 untuk 2 tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi lainnya, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sama seperti Rizmon, Egy dan Damai menemui Jokowi untuk menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan damai. Setelah Rizmon, Egy dan Damai, kini tinggal 5 orang lagi tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saat ditanya apakah ada peluang bagi Roy dan Dr. Tifa untuk mendapatkan restoratif justice, Jokowi enggan menjawabnya. Ada peluang untuk yang kedua Pak, yang untuk Roy Suryo sama Dr. Tifa mungkin? Terima kasih Pak. Ibu masak apa Pak? Tim Liputan iNews melaporkan. Pencurian alat musik tradisional gamelan kembali terjadi di Yogyakarta. 7 bilah slendro milik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada raib diambil pencuri. Pengelola laboratorium gamelan menyebut aksi pencurian terjadi pada siang hari atau saat jam perkuliahan berlangsung. Terekam CCTV seseorang yang tak dikenal tampak mondar-mandir di depan laboratorium gamelan. Sambil membawa tas ransel, pria berbaju kuning dan mengenakan masker ini terlihat 2 kali memasuki laboratorium gamelan sebelum pergi meninggalkan kampus. Penelusuran tim IT kami, ternyata pelaku ini tidak langsung melaksanakan aksinya, tapi mulai pukul 12. Jadi dia sudah terekam, pukul 12 itu sudah naik ke sini. Ada mahasiswa saya yang menjadi saksi, dia mengetahui ada orang tidak dikenal masuk ke dalam sini dengan dalih ingin numpang cas HP. Nah anehnya ketika dia mengecas HP itu, dia nggak betah lalu keluar. Hanya 3 menit ngecas HP terus keluar. Nah ternyata itu jam 3 ada orang tidak dikenal, orang yang sama ketemu mahasiswa saya yang lain lagi dengan. Akibat pencurian ini pihak UGM mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Kita menerima aduan ya dari saudara Wakijan ya, terkait dengan peristiwa pencurian ya, terhadap 7 buah bilah slendro berupa gamelan yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Kampus UGM. Ya. Kemudian estimasi untuk kerugiannya sekitar 10 juta rupiah. Untuk perkembangan penanganan penyelidikan kita masih mendalami ya rekan-rekan media semuanya terkait dengan rekaman CCTV, kemudian identifikasi wajah yang disinyalir sebagai pelaku. Bermodalkan bukti rekaman kamera pengawas, polisi kini masih terus memburu pelaku. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sampai dengan hari ini pemerintah kerajaan Saudi Arabia memastikan semuanya baik-baik saja, semuanya bisa dikendalikan dan mereka menjamin dan proses perhajian tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya berkeyakinan seluruh negara yang sedang berkonflik hari ini itu memahami bahwasannya Haji 2026 ini ada bawa pesan perdamaian. Kan haji itu sejatinya bawa pesan perdamaian. 354 calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Yogyakarta
tiba di area embarkasi Hotel Ibis Novotel, Temon, Kulon Progo. Para calon jemaah haji ini tiba dengan 9 bus setelah mengikuti proses pelepasan di Masjid Agung Wates. Seluruh jemaah akan menjalani pemeriksaan akhir sebelum masuk ke layanan terpadu. Jemaah juga akan diberikan berbagai dokumen penting seperti paspor, visa, hingga kartu nusuk sejak di embarkasi. Kita menerima kloter pertama dari Kabupaten Kulon Progo utuh sejumlah 354 jemaah plus 6 petugas. Alhamdulillah ya pagi ini jam 6:15 sudah tiba di embarkasi, dan setelah ini semua nanti akan kita terima di Grand Ballroom ya. Lalu mereka nanti akan dilaksanakan proses one stop service. Bantuan satu ini meliputi proses pemeriksaan akhir kesehatan oleh teman-teman dari BKK maupun Dinas Kesehatan. Mereka semuanya akan diperiksa satu persatu. Prosesi pelepasan dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam dan berangkat melalui Bandara Internasional Yogyakarta. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Tim kepolisian dari Polres Temanggung menangkap 2 orang pelaku penggelapan dana nasabah dengan total mencapai 9 miliar rupiah. Polisi menangkap keduanya di rumah persembunyiannya di sebuah indekos di Samarinda, Kalimantan Timur. Kedua tersangka merupakan warga Temanggung yang menjabat sebagai ketua dan sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Tunas Harapan yang digelandang petugas ke Mapolres Temanggung untuk menjalani proses penyidikan. Modus pelaku menghimpun dana dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito dari masyarakat yang bukan anggota koperasi dengan iming-iming bunga tinggi 12% hingga 15% per tahunnya serta bonus ibadah umroh senilai 34 juta rupiah. Bujuk rayu dalam menawarkan iming-iming jasa bunga sebesar 1% sampai 1,5% per bulan. Jadi kalau kalikan 12 berarti kurang lebih 12% sampai 15% ya, kurang lebih ya. Ya, 15-16% per tahun bunga yang dijanjikan oleh si tersangka. Dari kedua tersangka, petugas menyita barang bukti aset Kospin seperti komputer, akte pendiri Kospin, buku tabungan, telepon genggam, dan 3 unit sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Temanggung, dijerat Undang-Undang Pidana Penipuan dan Penggelapan, terancam 15 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan.